Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Pak Agus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Javan Gibran Napitupulu dari Departemen Teknik Mesin jurusan Teknik Perkapalan. Pada salah satu tugas mata kuliah perpindahan kalori ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang aplikasi konduksi Planwell pada kehidupan nyata, yang dimana topik yang saya ambil ini heat shield knalpot. Oke, next. Untuk latar belakangnya sendiri, pada kendaraan, proses pembakaran di dalam mesin menghasilkan energi mekanik sekaligus menghasilkan gas buang bersuhu sangat tinggi. Temperatur gas buang ini dapat mencapai kisaran 500 hingga 700 derajat Celcius, tergantung pada kondisi kerja mesin. Nilai ini termasuk dalam kategori temperatur tinggi. Gas buang tersebut dialirkan melalui sistem knalpot yang terletak di bagian bawah kendaraan. Jalur ini berada sangat dekat dengan lantai kabin, tangki bahan bakar, sistem kelistrikan, serta berbagai komponen struktural lainnya. Artinya, terdapat interaksi termal yang sangat potensial dalam sistem knalpot dan bagian kendaraan di sekitarnya. Jika panas dari knalpot dibiarkan merambat secara bebas tanpa pengendalian, maka panas tersebut akan berpindah melalui mekanisme konduksi pada material logam knalpot, lalu diteruskan ke struktur kendaraan. Selain konduksi, panas juga dapat berpindah melalui radiasi ke komponen sekitar dan melalui konveksi ke udara di bawah kendaraan. Namun, dalam analisis ini, fokus utama adalah konduksi melalui material padat. Masalahnya adalah sebagian besar material struktur kendaraan, khususnya yang berada di bawah kabin, tidak dirancang untuk terus-menerus menerima paparan temperatur tinggi. Jika lantai kendaraan mengalami kenaikan temperatur yang signifikan, maka kenyamanan termal penumpang akan menurun. Sistem pendingin udara akan bekerja lebih berat untuk menjaga suhu kabin tetap nyaman, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi energi kendaraan. Selain itu, kenaikan temperatur juga di sekitar tangki bahan bakar dapat memengaruhi sifat fisik bahan bakar itu sendiri. Secara termodinamika, kenaikan temperatur meningkatkan tekanan uap dan laju penguapan. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa berdampak pada kestabilan sistem bahan bakar. Di sisi lain, banyak sensor dan kabel kelistrikan berada di area bawah kendaraan. Material isolasi kabel umumnya berbasis polimer yang memiliki batas temperatur kerja. Paparan panas berlebih dalam jangka panjang dapat mempercepat degradasi material tersebut, menyebabkan penurunan keandalan sistem. Lebih jauh lagi, pemanasan berulang pada komponen logam akibat siklus operasi kendaraan dapat menimbulkan tegangan termal. Tegangan ini muncul karena adanya perbedaan ekspansi termal antar bagian. Jika terjadi berulang-ulang, umur pakai material dapat berkurang akibat kelelahan termal. Dalam skenario terburuk, kombinasi panas tinggi dan keberadaan material mudah terbakar dapat meningkatkan risiko keselamatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa panas pada sistem knalpot bukan sekedar fenomena yang terjadi secara alami akibat pembakaran mesin, melainkan sebuah permasalahan teknik yang harus dikendalikan secara sistematis. Kita tidak mungkin menghilangkan panas tersebut, karena itu merupakan konsekuensi langsung dari proses konversi energi di dalam mesin, yang dimana energi sendiri itu tidak bisa dihilangkan, melainkan harus disalurkan bisanya. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur dan membatasi bagaimana energi panas itu merambat ke lingkungan sekitarnya. Disinilah peran heat shield menjadi sangat penting. Heat shield dirancang untuk menurunkan laju perpindahan panas dari knalpot ke struktur kendaraan. Untuk memahami berapa efektif sistem ini bekerja,
perlu analis perlu menganalisisnya menggunakan pendekatan perpindahan panas secara konduksi dalam steady state dengan model dinding berlapis atau multi-layer plane wall. Oke, next. Terus di sini ada konsep dasar perpindahan panas yang dimana balik lagi ke sebelum video sebelumnya tuh perpindahan panas tuh ada tiga mekanisme utama yang dimana sini ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama konduksi itu dulu sendiri perpindahan panas melalui suatu medium akibat adanya perbedaan temperatur tanpa perpindahan massa secara mikroskopik. Mekanisme ini terjadi karena interaksi molekul dan getaran partikel di dalam material. Lalu yang kedua ada konveksi, perpindahan panas antara permukaan padat dan fluida yang bergerak di sekitarnya, disertai perpindahan massa fluida tersebut. Lalu yang ketiga ada radiasi, perpindahan panas melalui perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan medium. Untuk kondisi steady state satu dimensi, persamaan dasar itu adalah Q sama dengan K kali A dalam kurung delta T per L, yang dimana setiap komponen sendiri itu Q adalah laju perpindahan panas, K adalah konduktivitas thermal, A adalah luas penampang, L adalah tebal material, dan delta T adalah beda temperatur. Kalau materialnya lebih dari satu lapisan, maka sistemnya bisa dianalisis seperti rangkaian resistor seri. Kayak di rangkaian listrik gitu, yang dimana kan di rangkaian listrik ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya lanjut. Yang pertama dulu nih, balik lagi ke bagian konduksi. Pada material logam, konduksi juga dibantu oleh elektron bebas yang bergerak dan membawa energi panas dengan sangat efisien. Inilah sebabnya logam memiliki konduktivitas termal tinggi. Hukum dasar konduksi itu sendiri dinyatakan dalam hukum Fourier, yang dimana Q sama dengan min K kali delta T per eh, delta T per dx, yang dimana itu sendiri K sama dengan laju perpindahan panas dengan satuannya W karena energi. Lalu ada K di mana sama dengan konduktivitas thermal material. Terus yang kedua ada A, luas penampangnya. Lalu ada dt per dx yang dimana itu gradien temperatur. Tanda negatif di rumus ini sendiri tuh menunjukkan bahwa panas selalu mengalir dari temperatur tinggi ke rendah. Dalam konteks heat shield knalpot, konduksi terjadi ketika panas dari knalpot merambat melalui lapisan baja, lalu ke insulator, dan akhirnya ke lapisan luar. Oke, lanjut. Lalu konveksi. Konveksi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tuh ada konveksi alami atau natural convection sebutannya. Terjadi karena perbedaan densitas akibat perbedaan temperatur. Fluida panas menjadi lebih ringan dan naik. Fluida dingin turun. Lalu ada konveksi paksa atau forced convection. Terjadi karena adanya bantuan eksternal seperti kipas atau pompa. Lalu ada rumusnya sendiri di sini sama dengan Q sama dengan H kali A dalam kurung TS dikurang T tiga. Yang dimana sendiri nih, H sendiri adalah koefisien perpindahan panas konveksi. Lalu ada TS atau temperatur permukaan. Lalu ada T tak hingga atau unlimited sama dengan temperatur fluida jauh dari permukaan. Nah, dalam sistem knalpot sendiri tuh, udara mengalir di bawah mobil menyebabkan konveksi paksa. Saat mobil diam, terjadi konveksi alami. Oke, lanjut. Nah, lalu ada radiasi. Semua benda dengan temperatur di atas 0 Kelvin memancarkan radiasi thermal. Semakin tinggi temperatur, semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Jadi, walaupun temperatur radiasi 1 Kelvin, itu sendiri tuh sudah memancarkan radiasi thermal dia. Walaupun mungkin dari angkanya sendiri itu kecil sekali. Lalu ada persamaan dasarnya mengikuti hukum Stefan Boltzmann, yang dimana Q sama dengan epsilon
kali omega kali A dalam kurung kali T pangkat 4 dikurang T pangkat 4 sur. Yang dimana sendiri ini epsilon sama dengan emisivitas permukaan. Lalu omega sama dengan konstanta Stefan Boltzmann. Lalu T adalah temperatur absolut yang dimana satuannya harus Kelvin. Pada temperatur tinggi seperti knalpot yang dimana 500 derajat Celcius, radiasi menjadi signifikan karena bergantung pada pangkat 4 temperatur. Inilah alasan mengapa aluminium sering digunakan pada heat shield bagian luar karena sifat reflektifnya yang tinggi terhadap radiasi panas. Baru ada konsep resistensi thermal. Nah, persamaan dasar tadi diubah menjadi bentuk resistansi yang dimana rumusnya itu R sama dengan L per K kali A. Sehingga yang dimana tadi tuh kalau ingat tadi sih yang rumus si ini tadi apa yang perpindahan kalor yang biasa itu diturunkan menjadi gini. Lalu sehingga laju panas bisa ditulis sama dengan Q sama dengan T1 dikurang T4 dibagi R total. Untuk multilayer, R total itu sendiri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Tapi ini semua balik lagi, karena ini bisa ditambah R1, R2, R3, dia dalam bentuk seri. Tadi kan sempat mention sebelumnya, ini tuh mirip-mirip dengan rangkaian listrik. Jadi ada juga yang jenisnya bentuk paralel, yang dimana kalau kita paralel, kita harus hitung dulu dalam bentuk paralel, baru ditambahkan dalam bentuk seri. Konsepnya sama persis dengan rangkaian listrik. Yang dimana ini kita ubah jadi ke resistance thermal. Tapi untuk kasus materi yang yang saya hitung kali ini tuh, saya gunanya tuh pakai yang bentuk seri. Artinya, setiap lapisan berperan sebagai hambatan terhadap aliran panas. Lapisan dengan nilai K kecil akan memiliki resistansi besar dan biasanya menjadi penahan panas utama. Jadi semakin kecil K-nya, maka resistansinya tuh atau hambatan ininya lah, hambatan panas itu makin besar. Tapi jika dan begitu juga sebaliknya, jika K-nya semakin besar, maka nilai resistansi lapisannya itu semakin kecil resistansinya. Jadi gitu. Oke, lanjut. Nah, baru ada heat shield. Nah, ini tuh contoh konfigurasinya tuh yang saya gunakan konfigurasinya terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada baja tahan panas yang dimana ini lapisan luar dekat knalpot. Terus ada serat keramik sebagai insulator. Lalu ada yang ketiga aluminium sebagai pelindung bawah. Terus contoh data yang saya gunakan tuh ada T1-nya 500 derajat Celcius, lalu T4-nya 60 derajat Celcius, lalu untuk luas atau A-nya tuh sama dengan 0,02 meter second. Lalu untuk ketebalannya sendiri di bagian baja ada 2 milimeter, lalu serat keramik ada 10 milimeter, dan aluminium ada 1 milimeter. Di konduktivitasnya ada baja ada 20, terus serat keramik ada di 0,08, dan di aluminium ada 230. Kalau diperhatikan, nilai K serat keramik sangat kecil dibandingkan dua material lainnya. Yang itu berarti resistansi terbesar ada pada serat keramik. Jadi kalau misalnya K-nya makin besar, kalau K-nya makin besar, maka nilai resistansi itu balik lagi jadi makin paling kecil gitu. Tapi karena ini keramik K-nya yang paling kecil, jadi nilai resistansinya yang sangat besar. Dan nanti dari perhitungan akan terlihat bahwa hampir seluruh penurunan temperatur terjadi di lapisan ini. Inilah alasan kenapa insulator menjadi komponen paling krusial dalam sistem heat shield. Jadi ini contoh gambaran nih. Bisa dilihat dari T1-nya 500 ya. Padahal bisa 500 sampai 700 derajat dari hasil ininya di di knalpot gasnya.
Dan ini T1 yang masuknya 5 derajat Celcius ke bajanya. Baru ke ini, ke bagian sini ke T2-nya di menurun dia di 499,6 derajat Celcius. Oke, lanjut. Nah, berikut nih perhitungan resistensi thermalnya. Karena sistem terdiri dari tiga lapisan, maka hitung resistansinya harus masing-masing menggunakan rumus R sama dengan L per K kali A. Yang dimana nih, kita hitung dulu nih untuk lapisan pertama, yang bagian awalnya, bagian paling terkena ini, si suhu T1 tadi yang 500 derajat Celcius, yang dimana tuh resistensinya tuh atau resistensi R1-nya tuh sama dengan 0,002 dibagi 20 kali 0,02 yang dimana menghasilkan R1 sama dengan 0,005. Lalu untuk lapisan keduanya serat keramik di mana R2-nya sama dengan 0,01 dibagi 0,08 dikali 0,02 yang dimana R2-nya menghasilkan 6,25. Lalu di lapisan ketiga aluminium R3 sama dengan atau resistensi 3 sama dengan 0,001 dibagi 230 dikali 0,02. R3 sama dengan 0,000217. Nah, tadi itu kalau misalnya kenapa sih nilai K-nya kalau makin tinggi resistansinya makin rendah dan jika nilai K-nya makin rendah resistansinya makin tinggi kebalikannya. Jadi itu semuanya tuh teori itu tuh terbukti dari rumus ini. Ini kan R sama dengan L per K kali A. Yang dimana bisa dilihat sendiri R dan K ini hubungannya nih terbalik, bukan sama dengan. Jadi jika R-nya semakin gede, harusnya nilai K-nya ini semakin kecil. Yang dimana juga kalau K-nya semakin besar, maka dia akan menyebabkan nilai R-nya semakin kecil. Gitu, karena hubungan keterbalikan ini. Baru hasil tiga lapisan resistansi tadi dijumlahkan dengan R total sebarengan 0,005 ditambah 6,25 ditambah 0,000217 yang dimana menghasilkan R totalnya sama dengan 6,255. Di sini sudah terlihat jelas bahwa R2 jauh lebih besar dari yang lain. Artinya hampir seluruh hambatan panas berasal dari serat keramik. Jadi itu bisa dilihat karena serat keramik itu dia yang nilai hambatan atau resistansinya paling besar. Jadi itu eh, hambatan yang paling besar pengaruhnya tuh dari si ini apa serat keramik ini. Nah ini ada contoh gambarnya nih. Yang ini tadi yang 2 mm ini ketebalannya tuh bajanya. Baru yang kedua ada serat keramik di 10 mm. Lalu di bagian terluarnya ini ada aluminium yang dengan ketebalannya 1 mm. Lalu ini gambaran gambaran serinya itu. Yang dimana ini menghasilkan output T4 sama dengan 60 derajat Celcius di area bawah mobilnya. Sini bisa dilihat penurunan drastis di bagian serat keramik nih, di apa garisnya ini. Oke, lanjut. Lalu ada perhitungan laju perpindahan panasnya dengan Q sama dengan T1 dikurang T dengan rumus awal sama dengan Q sama dengan T1 dikurang T4 dibagi R total. Yang dimana Q sama dengan 500 dikurang 60 dibagi 6,2555. Q sama dengan 440 dibagi 6,255. Lalu Q sama dengan 70,4 watt. Artinya hanya sekitar 74 artinya hanya sekitar 70 watt panas yang berhasil menembus sistem ini. Kalau dibandingkan dengan konduksi tanpa insulator,
Kalau dibandingkan dengan kondusi tanpa insulator, nilai ini akan jauh lebih besar. Jadi itu dari yang seharusnya tuh dari sistem ini tuh cuman 70 watt aja yang bisa panasnya yang berhasil menembus. Tuh. Bisa dikatakan sistem ini berhasil dengan niat menurunkan dari suhu si knalpot tadi. Baru sini ada analisis temperatur antar lapisannya. Penurunan temperatur tiap lapisan dihitung dengan delta T sama dengan Q kali R. Yang dimana lapisan baja delta T1 sama dengan 70,4 dikali 0,005 yang sama dengan 0,35 derajat Celcius. Jadi setelah baja, jadi setelah melewati baja, temperatur masih sekitar 499,65 derajat Celcius yang dimana tadi ini nilai si T2 ya tadi. Lalu pada lapisan serat keramik, di mana delta T2 sama dengan 70,4 dikali 6,25 sama dengan menghasilkan 439 derajat 439,7 derajat Celcius. Temperatur temperatur turun drastis menjadi sekitar 60 derajat Celcius. Nah, jadi itu baru yang lapisan aluminium delta T3 nya sangat kecil, hanya sekitar 0,015 derajat Celcius. Artinya, hampir seluruh penurunan temperatur terjadi di serat keramik. Secara grafik gradien, temperatur paling curam pada lapisan insulator. Ini soalnya bisa dilihat kan nih pada grafiknya nih pas lewat serat keramik dia curam banget penurunannya. Karena itu baik lagi ke tadi nilai K di serat keramik itu tuh sangat kecil. Dan di mana dia menyebabkan nilai dari si hambatan komponen tersebut tuh dia jadi besar banget karena nilai K-nya itu yang sangat kecil gitu. Oke, berikut. Material dengan konduktivitas kecil adalah pengendali utama panas. Berdasarkan persamaan resistansi termal, R sama dengan L per K kali A, nilai konduktivitas termal K sangat menentukan besar kecilnya hambatan panas. Semakin kecil nilai Semakin kecil nilai K, semakin besar resistansinya. Pada heat shield, serat keramik memiliki nilai K yang sangat kecil dibandingkan baja dan aluminium, sehingga hampir seluruh penurunan temperatur terjadi pada lapisan ini. Artinya, lapisan insulator inilah yang benar-benar mengontrol laju perpindahan panas dari knalpot ke bagian bawah kendaraan. Ketebalan sangat mempengaruhi performa isolasi. Resistansi termal berbanding lurus dengan ketebalan material. Jika ketebalan diperbesar, maka hambatan panas meningkat secara proporsional. Dalam sistem heat shield, lapisan serat keramik dibuat jauh lebih tebal dibanding lapisan logam karena tujuan utamanya adalah memperbesar resistansi. Secara desain, penambahan ketebalan insulator seringkali lebih efektif dibanding mengganti material logam dengan yang lebih baik konduktivitasnya. Baja dan aluminium berfungsi struktural, bukan sebagai insulator. Lalu tanpa insulator, laju panas meningkat drastis. Jika lapisan serat keramik dihilangkan, resistansi total sistem akan menjadi sangat kecil. Berdasarkan persamaan Q sama dengan delta T per R. Semakin kecil nilai resistansi, semakin besar laju panas yang mengalir. Akibatnya, temperatur pada bagian bawah kendaraan akan meningkat signifikan dan dapat mempengaruhi kenyamanan serta keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa satu lapisan insulator memiliki peran yang sangat krusial dalam seluruh sistem. Lalu ini jika tanpa insulator, kalau hanya menggunakan baja dan aluminium tanpa lapisan insulator, maka hambatan panas total sistem menjadi sangat kecil karena kedua materi tersebut memiliki konduktivitas termal cukup tinggi. Artinya, panas bisa mengalir dengan relatif mudah menembus dinding tersebut. Lalu kesimpulan dari studi kasus heat shield knalpot ini dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut merupakan contoh nyata perpindahan panas konduksi steady state pada dinding berlapis. Panas mengalir satu arah dari knalpot bersuhu tinggi menuju lingkungan luar dan setiap lapisan material memberikan hambatan terhadap aliran panas tersebut. Lapisan dengan konduktivitas termal paling kecil seperti serat keramik menjadi faktor penentu utama performa sistem. Meskipun lapisan logam penting secara struktural, pengendalian panas paling signifikan terjadi pada material insulator. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.